Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Hardiana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dan tutorial analisis data menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, peneliti yang menggunakan linear regresi berganda ini sebagai alat wajib analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Nah, hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Nah, regresi linear OLS juga adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, di dalam model regresi ini pun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat itu menjadi valid dan menjadi valid sebagai alat peramalannya. Nah, di mana syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan based linear unbiased estimation atau disebut dengan BLUM. Nah, selanjutnya itu ada tahapan pengujian agar model regresi linear OLS-nya itu menjadi valid sebagai alat peramalan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, dan uji linearitas. Nah, langsung saja yuk kita menganalisis data menggunakan SPSS. Berikut tutorialnya. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita buka SPSS-nya dulu. Nah, di sini sudah terdapat data yang telah dibuat. Kemudian kalian klik analyze, pilih regression, kemudian linear. Nah, di sini terdapat kotak dialog linear regression. Nah, pada kotak dependennya kita isi dengan variabel y-nya. Nah, sedangkan independence yang S-nya kita isi dengan X1, X2, X3, dan X4. Kemudian pilih plots. Nah, di sini terdapat menu linear regression plots. Nah, pada bagian Y ini kita isi dengan series ya, isi dengan series, pindahkan ke Y. Nah, sedangkan yang X kita pilih yang zipred ya, kita pilih zipred, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, jangan lupa di kolom standardized residual plots ini kita centang histogram dan normality probability plotnya. Kemudian klik continue, lalu OK. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini sudah muncul ya histogram dependennya. Nah, dari grafis histogram ini. Nah, dari berdasarkan gambar grafis histogram data di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari segi
grafik histogram yang memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Nih, di sini grafisnya sudah bersifat normal ya. Nah, sedangkan yang nomor p-plot ini, regresi standarisasi residualnya, grafisnya itu berdasarkan gambar p-plot ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Nah, hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafis p-plot ini. Nah, garis titik-titik ini mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita akan menguji sebuah uji Kolmogorov-Smirnov, yang mana uji ini adalah sebuah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data si penelitinya. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu adalah mengubah data ke dalam bentuk uncertainty residual. Nah, caranya itu kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, Linear. Nah, setelah itu terdapat kolom Linear Regression. Nah, di sini independennya kita isi dengan variabelnya. Nah, sedangkan yang dependent ini kita isi dengan X1, X2-nya, X3, dan X4. Nah, setelah itu tekan tombol save. Nah, di dalam kolom save ini ada linear regresi save. Nah, kita pilih yang kolom residual. Nah, centang yang understanding-nya. Kemudian abaikan kolom yang lain, kemudian langsung saja continue. Lalu oke. Nah, di sini ada beberapa variabel muncul. Nah, di sini ada tambahan resi ya. Nah, di resi ini kemudian kita klik Analyze lagi. Analyze, kemudian normative test, kemudian pilih regency dialog. Nah, pilih yang sampel KS. Nah, di sini pada variabel ini kita pilih yang anti-resisting, lalu pindahkan ke sini. Posisikan di sini di bawah tes distribusi ini dalam keadaan normal. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Di sini ada beberapa understanding and residualnya ya sudah muncul. Nah, berdasarkan tabel di sini, interpretasinya adalah jika nilai asimsitnya itu 2 tel di atas 0,5 ya. Nah, di sini berarti di atas 0,5 ya, berarti di sini udah ada 0,8. Maka distribusi data ini dinyatakan memenuhi asumsi normalitasnya, yaitu data yang didistribusikan normal. Dan jika nilainya di bawah 0,5, maka nilai distribusinya itu tidak normal. Nah, dengan demikian, kesimpulannya adalah data yang dibahas dalam materi ini
memiliki distribusi yang data yang tidak normal seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada penjelasan tambahan yang mana tidak semua uji asumsi klasik ini wajib dilakukan karena setiap jenis pengujian itu pengujian seperti normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas dan linearitas itu memiliki tujuannya masing-masing. Nah, itulah beberapa pemaparan bagaimana cara untuk menganalisis data menggunakan program SPSS. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.